jauh melangkah, semakin gelisah, sendiri termenung di larut malam nan hening. Hatiku semakin gundah, oh mata membasah. Bayu dingin lalu dan bintang mengedip sayu, rembulan menyurang, tiada terbayang harapan. Sendiri melangkah di jalan remang membisu, ku nanti engkau sinar bersama sang fajar. Sendiri berjalan di tengah malam nan sepi, kian jauh melangkah, semakin gelisah, sendiri termenung di larut malam nan hening. Hatiku semakin gundah, oh mata membasah. Bayu dingin lalu dan bintang mengedip sayu, rembulan menyurang, tiada terbayang harapan. Sendiri melangkah di jalan remang membisu, ku nanti engkau sinar bersama. Radio Heartline FM menemani Anda di segala tempat dan waktu, dalam aktivitas kerja maupun dalam suasana rileks bersama keluarga. Heartline FM Karawaci, Heartline FM Samarinda, Heartline FM Lampung dipancarkan dari Jalan Ratu Ibalo BB 1112 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Heartline FM Bali, kami senang untuk bersama Anda, karena kami ada memang untuk Anda. Kami ada untuk Anda dalam suasana kerja maupun santai, hanya di radio keluarga Anda. Heartline FM. Dari kawasan Tanjung Priok Permai 91,7 Heartline FM, your family station. Selamat sore untuk Anda Heartliner. Senang sekali rasanya saya hari ini menemani Anda dengan talk show spesial ya. Mungkin buat Anda yang sudah melihat di layar YouTube Radio Heartline Lampung, kita sudah bersama dengan pemain dan juga ada produser dari film Serdam. Ya, kita akan talk show bersama Serdam The Dead Whistle. Ya, kita langsung saja menyapa yang sudah hadir di studio kita. Ada Bang Dedi dan juga ada Ibu Iin Zakaria. Selamat sore. Halo Kak Ute. Ya, apa kabarnya nih?
Alhamdulillah ya. Sehat. Sehat. Setelah roadshow ke beberapa tempat untuk mempromosikan Serdam, masih tetap semangat nggak? Oh, masih ya. Dan hari ini saya dengan seluruh kru Heartline sangat merasa terhormat sekali karena teman-teman dari Serdam juga boleh datang ke Radio Heartline untuk sharing apa sih yang dan kenapa sih mesti nonton film Serdam. Wah, kita juga senang ya, Der. Iya, Iya. happy juga. Oke, ya siapa tahu kan melihat kru-kru Heartline ada yang bisa dimasukin film gitu gitu. ya. Apa sambil menyelam Minum buang air. betul. Nah, saya mau tanya dulu deh dengan Bang Deddy. Bukan hal yang pertama pasti untuk soal acting ya, tetapi semua pada saat syuting pasti ada hal-hal yang nggak dilupakan filmnya. Tetapi kalau di Serdam ini orang pasti karena ada namanya Bang Deddy nih. Jangan sampai orang jadinya yuk karena ada Bang Deddy nih yuk kita nonton aja. Tapi apa sih yang seharusnya orang lain harus tonton di Serdam ini? Oke, bukan karena gue ada di situ gitu, bukan karena actingnya, tetapi apa sih menurut Bang Deddy di sini yang menjadi tantangan tersendiri di film Serdam ini? Oke, langsung dijawab nih ya. Iya, silakan. Ya, ini memang betul film kelima. Beberapa filmnya sudah ada yang ditayang di bioskop. Iya. Dan ini nggak kalah bangganya karena memang ini film pendek pertama Lampung yang tayang di bioskop online. Wow. Jadi kita cetak sejarah ya Bun ya. Amin. Cetak sejarah. Boleh ya. Iya, cetak sejarah film pendek pertama Lampung yang tayang di bioskop online, dan ini semuanya juga hasil orang-orang Lampung yang memang bekerja keras Di dalamnya gitu. Dan kalau bisa dibilang apa yang membuat kita bangga terhadap film ini adalah memang dari praproduksi sampai dengan produksi dan pasca produksi juga seru banget. Karena kita syutingnya itu di tempat yang indah-indah. Lampung terkenal akan pariwisatanya, dan ibu produser ini memilih pesisir barat waktu itu, which is itu one of the beautiful place in Lampung gitu ya. Mereka ada reki dulu, survei dulu ke sana, dan ternyata tempat yang dipilih betul-betul indah. Jadi buat teman-teman yang mau nonton film ini terbayar dengan keindahannya itu juga. Iya sih, setuju. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi ceritanya ini dahsyat banget. Plot twistnya itu bisa bikin mewek. Iya, oke. Yes. Nggak Jadi boleh kalau spoiler. iya, ya. Pokoknya harus nonton, nggak bisa diceritain, harus nonton banget. Terus apa namanya, tema yang diambil juga relate. Ini seorang ayah yang berkonflik dengan anaknya, dan dari itu semua juga dibungkus dengan mistik. Kemudian secara sejarah nanti akan diceritakan oleh Kak Iin. Yeah. Intinya adalah film ini adalah film yang membuat kita bangga untuk menontonnya. Kemudian wajib tonton karena tiketnya juga murah, Yes. cuma 7.000 aja. Betul. Tapi tadi aku seneng banget waktu Bang Deddy bilang film ini kalau kamu tonton akan membuat bangga. Ya. Dalam hal apa nih? Ngelihat pariwisatanya atau apanya? Itu film ini paket komplit. Bangga secara manpower di film ini adalah putra-putri Lampung, Muri Menghanai Lampung gitu ya. Dan lebih bangganya lagi, film ini adalah kolaborasi dari beberapa komunitas film di Lampung. Biasanya orang kan kalau buat film secara mandiri. Ini kita buat filmnya itu bareng-bareng. Jadi kita rangkul semuanya, kemudian nanti kalian akan ceritain semuanya. Kita bareng-bareng buat, dan pada akhirnya terjadilah film ini gitu. Secara cerita bagus, secara penulisan juga bagus. Kemudian kalau ada masih kurang sana sini, kita masih dalam proses belajar, itu sebuah hal yang wajar. Iya. Ya. Terus yang membanggakan lagi adalah prosesnya juga kita jalani dengan seru. Artinya contoh karakter di sini aku harus ngomong itu kadang-kadang harus pakai keluar air mata, tapi syutingnya itu seru, ketawa-tawa terus gitu. Ya. Jadi kan pro dan kontra di sininya, dan ngedapetin feel-nya itu nggak mudah, iya. Oke. Tadi Bang Deddy ya, Kak Iin dia bilang biasa film mandiri mungkin ya udah ngelakuin sendiri dan beberapa komunitas saja, tapi ini hampir semua dirangkul. Sebagai produser, susah tidak memilih tim-tim untuk kerja, karena pada akhirnya itu adalah yang menentukan film ini berhasil atau tidak. Susah nggak sih untuk menentukan, dan oke deh kita sama komunitas yang ini oke deh, tapi ini semuanya mau dirangkul, bukannya makin susah ya? Boleh nggak? Ya,
Aku cerita sedikit awal muasal kenapa mesti Oke. merangkul ya. Oke, good. Jadi sebenarnya kan pendanaan film ini juga asalnya itu dari Komite Film Dewan Kesenian Lampung. Jadi kita tuh supporting penuh dari Mereka. dari programnya Dewan Kesenian Lampung melalui komite filmnya. Nah, dari hasil kan kalau Dewan Kesenian itu kan tugasnya bukan memproduksi sesuatu, tetapi memfasilitasi sebagai fasilitator, katalisator, dinamisator untuk sebuah organisasi atau komunitas-komunitas yang ada di luar Dewan Kesenian Iya. Lampung. Dalam hal ini adalah dalam tanda petik komunitas film. Oke. Kemudian waktu itu saya, Razi dan Dede dan Razi adalah bagian dari Dewan Kesenian Lampung di Komite Film. Kami bersepakat, sebenarnya ini obrolan sudah lama sekali. Kita bikin yuk semacam kayak laboratorium untuk film. Laboratorium untuk film Dari 3 orang ini. dari 3 orang Boleh itu. tahu nggak sih tahun berapa itu Aduh. pemikirannya tercetus? Setahun mungkin ya sebelum adanya movie lab itu dibentuk. Jadi itu setelah kami bersama dengan klub nonton waktu itu ditunjuk oleh JAF, ya benar, Jogja Network Asian Film Festival yang mereka menayangkan JAF itu di 14 kota dan Lampung terpilih. Waktu itu hostnya adalah klub nonton dan juga bekerja sama dengan Komite Film Dewan Kesenian Lampung. Setelah itu kita bilang kayaknya kita perlu deh bikin laboratorium film di mana kita bisa ngobrak-ngabrik deh, kita bisa belajar bareng, nggak kenal tua muda, ada bersatu di situ dan kita bisa bikin karya bareng-bareng. Dan Dewan Kesenian Lampung melalui komite filmnya bisa memfasilitasi itu dan kita juga bisa mencari pendanaan yang lainnya gitu kan. Nah, maka kemudian ketika dana itu ada, yang nggak gede, dana itu nggak gede untuk sebuah film pendek kayaknya itu ya empot-empotan juga ya kita bikinnya gitu ya. Tapi ada, kami dibiayai oleh Dewan Kesenian Lampung. Kemudian kita bilang kalau uang ini hanya dibagikan tiap satu komunitas sekian nggak akan jadi film. Nggak akan jadi film. Jadi mari secara hitung-hitungan karena film kan lumayan mahal ya pembuatannya. Jadi mari kita kumpulkan orang-orang terbaik dari komunitas-komunitas itu, kita melihat jejak karyanya, kita melihat bagaimana mereka di lapangan. Ya sudah, dipilihkan, dikurasi gitu, dari situ aja. Terus kami berkumpul. Ayo, kebetulan mereka menunjuk karena aku sering jadi produser gitu di dalam beberapa karya film sebelumnya. Akhirnya ya udah Ibu aja deh yang jadi produser, kata mereka. Tolong jagain kita gitu untuk syuting ini. Ya udah, setelah itu kita berkumpul. Tahu sendiri kepala banyak orang ini kan banyak mau nih ya kan. Betul. Banyak mau. Jadi kita juga harus walaupun kami foundernya bertiga, tapi kami harus memfasilitasi mereka, pikiran-pikiran mereka, ide mereka. Jadi kita lempar ide. Ayo silakan, siapa yang mau kasih ide? Kita mau bikin film apa? Jadi masing-masing orang memberikan premisnya masing-masing tuh. Idenya begini, premisnya begini. Oh, udah, dikumpulin, dikurasi. Enggak Enteng gitu, enteng. Ya, karena kita punya apa ya? Kayak semacam standar lah indikatornya ya. Kalau kayak gini nih, film kita nggak bakal kemana-mana nih kalau ceritanya cuma begini doang gitu kan. Nah, akhirnya setelah tidak ada yang lulus itu, ya dengan sangat amat terpaksa saya mengeluarkan skrip saya. Kalau ini gimana gitu kan? Kalau ini gimana? Nah ini aja, kenapa nggak dari kemarin? Ya nggak gitu juga kali ya, masa aku produser terus kemudian ngasih itu gitu kan? Kan kita harus ngedengerin dari yang lain-lain dulu. Tapi kemudian karena tidak ada yang masuk secara apa ya, jalannya ini mungkin nih telisik, jalan ini nanti bakal gini nih gitu kan, ada feeling-feeling yang begitu kan dari kami. Ya udah ini aja, ya udah kita bikin, ya sudah. Karena itu baru jadi sinopsis, jadi baru premis, terus sinopsis baru jadi segitu. Ya udah, punya tugas untuk bikinnya jadi skrip. Dan itu lama banget. Lama banget. Praproduksi kita tuh lama dan itu sulit ya, menyatukan teman-teman itu sulit, semuanya harus diladenin, semuanya harus satu suara gitu. Tapi kita punya visi yang sama waktu itu. Kita mau bikin film yang benar. Kita bikin film yuk, film yang benar dulu yuk. Kita bikin film rame-rame.
kalau kita udah bener ngerjainnya, insya Allah kalaupun film itu ada kekurangan sana sini, tapi kan kita puas ya. Iya. Mengerjakannya puas. Semua orang tuh punya effortnya masing-masing untuk bikin itu gitu. Dan semua orang pengen berkarya di situ. Iya. Jadi Dan- tertampung lah di dalam Betul, Serdam The sekali. Death Whistle gitu. Nah, jadi ternyata memang walaupun sulit, tetapi karena keinginannya untuk membuat film yang bagus tadi, Iya. di sini kita lihat bahwa ternyata orang-orang yang ada di balik belakang layar, itu. iya, ternyata orang-orang Lampung sangat bertalenta untuk hal tersebut ya. Dan mereka ada yang itu masih kuliahan gitu-gitu. Iya. Komunitas juga tapi masih anak-anak kuliah gitu. Tapi ya. kenapa sih angkat film Serdam? Kenapa angkat hal yang iya kalau anak muda mau untung-untungan suka ya udah, karena sekarang kita udah terkontaminasi dengan Ya. cinta-cintaan. Oke, drakor Ya. ya. Orang yang familiar di layar kaca dan ya yang sudah internasional gitu. Kok berani banget sih Kak Iin memproduser ini, dan Bang Dedi juga sebagai influencernya Lampung ambil bagian juga nih yang kayaknya ini mah nggak akan ada yang mau anak muda ya. Oke, kalau yang lainnya yang pecinta pariwisata atau itu mungkin masih. Iya. Tapi kok berani sih? Boleh tahu nggak kenapa? Ya, satu itu karena itu dana dari Dewan Kesenian. Dalam tanda petik dana dari Dewan Kesenian Oke. Lampung. Berarti kan kita boleh bikin film populer, tapi harus juga memberikan sumbangsi terhadap kemajuan atau nyangkut seni dan budaya lah ya. Nyangkut budaya populer, oke, silakan saja, tapi kayaknya tradisi jangan ditinggalin deh gitu kan. Satu itu. Yang kedua, sebenarnya ide tentang Serdam ini udah lama banget aku obrolin dengan teman-teman. Kan Serdam itu alat musik Lampung, Yeah. asli Lampung, yang belum masuk PBTB. Teman-teman di Lampung Barat itu sudah lama mengusahakan itu, tapi Sampai sekarang. sampai sekarang tuh belum gitu. Padahal cara pembuatannya itu mistik dan dibalut dengan kearifan lokal yang sangat tinggi ya. Ada falsafah timur di situ menurut kita gitu kan. Jadi tapi sebagian atau banyak orang Lampung nggak kenal Serdam tuh apa gitu. Mereka tanya suling, padahal suling dan Serdam itu berbeda. Oke. Dari cara peniupannya juga berbeda gitu kan. Kalau Serdam tuh ada 4 lubang, dan lubang melodinya itu ada 4, 1 lubang tiup. Kalau suling kita niupnya nyamping, kalau Serdam tuh niupnya ke depan. Lurus, ya. Dan dan ke depan. Bambunya juga yang dipakai itu bambu yang khusus, bambu yang panjang itu ada Serdam yang sampai 50 sentian. Ya, bambunya juga hanya 2 bambu yang sering dipakai itu bambu banban dan bambu tamiang. Iya. Tapi kalau untuk para maestro biasanya mereka menggunakan bambu tamiang. Kenapa begitu? Karena bambu tamiang tuh lebih tebal daripada bambu banban yang akan menghasilkan suara-suara yang juga lebih lebih menyayat, lebih Betul. Terus karena pengeringannya juga kan, kalau bambu banban mungkin dipikir kalau terlalu tipis itu cepat rusak. Kalau Oke. di tamiang itu kan karena dia lebih tebal ya, jadi mungkin lebih awet. Terus pengerjaannya juga membuat Serdam itu tidak bubukan. Dan yang lebih uniknya lagi, bambu itu cuma ada di Lampung Barat tumbuhnya. Oh. Makanya kami kemudian Lampung Barat, kan dulu pesisir barat merupakan bagian dari Lampung Barat ya. Makanya kita memilihnya di sana karena memang kami nggak nemuin gitu bambu itu di daerah mana, di daerah Pesawaran atau di mana. Itu jarang banget kita nemuinnya. Nggak. Kemarin itu ada teman yang udah Mbak, aku udah keliling, nggak ada Mbak. Memang di daerah Lampung Barat dan Pesibar inilah bambu itu Memang banyak. harus di gitu tempat kan. asalnya dia mau Iya, ya. Oke. dia maunya di tempat Betul. asalnya. Jadi ya kita mendatangi tempat asal itu gitu loh. Oke. Nah, dari Bang Dedi sendiri nih, Ya. kenapa mau ikutan terlibat dalam project film Serdam ini, The Death Whistle ini? Dimana ya apa tujuannya mau ikut, terus animo masyarakat dan khususnya anak-anak muda yang udah terkontaminasi dengan K-pop dan lainnya itu, bagaimana cara Bang Dedi untuk menarik mereka untuk dapat wawasan yang tadi seperti Kak Iin kasih tahu, yang sampai ternyata sespesial itu loh Serdam itu. Jadi dipaksa mah. Oh gitu. Ternyata ada malah.
Jadi prosesnya waktu itu ditelepon. Oke. Ditelepon, ini ada perannya ini unik nih. Oke. Jadi sebagai tetua adat tapi nggak tua-tua amat karena dia punya anak yang masih kecil. Gitu. Dan mukanya pun harus glowing katanya. Iya gitu ya. Ingat banget, mukanya harus glowing itu adat nih. Waduh. Adatnya ya. begitu- Berat benar redam ya. Tempatnya mau di tempat asalnya, pemainnya harus glowing, spesial. Iya, itu yang kebayang Dedi kan. Iya. Terus begitu baca skripnya, gue bilang, wah nggak bisa nih, nggak bisa nolak maksudnya. Karena yang nulis adalah Ibun, Kak Iin, pemain utamanya itu Kak Iswadi Pratama. Which is Kak Is itu sudah WhatsApp-WhatsAppan, aku sama Kak Is sudah WhatsAppan. Kak Is mau belajar acting gitu, karena kan sudah ada 2 film sebelumnya, film drama dan film horor. Jadi mau terjun lebih dalam lagi ke dunia acting. Oke. Kak Isnya sibuk, akunya sibuk, jadi nggak pernah ketemu. Tapi begitu ditemukan dalam satu project ini ya ketemunya di dalam in-frame syuting itu, Iya, malah lebih seru kan ya. Terus lihat juga dari ceritanya, wah ini bagus banget nih. Karena apa? Tidak banyak film-film yang mengambil cerita seperti ini. Ya. Iya. Serdam adalah alat musik tiup dari daerah Lampung yang hampir punah, sementara anak muda aja belum pernah lihat dan tidak tahu. Betul. Jadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa mempopulerkan ini. Minimal mereka tahu bahwa di Lampung ada alat musik seperti ini. Oke, rasa Dan- tanggung jawab iya. pertama itu. Dan salah satu cara untuk bisa merangkul mereka semua ya melalui jalur film. Karena kan jalur film kan ditonton. Betul. Bahkan tidak hanya memberitahukan kepada masyarakat Lampung, tapi juga bisa nasional atau go internasional. Iya. Seperti halnya takdir film ini masuk ke festival film internasional ya Bun ya. Melayu ya. Melayu, Festival Film Melayu di Kenduri Film Festival tahun 2023 lalu. Soalnya perjalanan ke bioskop online itu dimulai dari situ. Dinotis oleh Ya, karena bioskop kita online-nya. kita diundang ke sana ya, Det ya. Iya. Terus kemudian kita kirim dan lolos kurasi, ternyata Kenduri Festival Film Melayu itu bekerja sama dengan JAV Community Forum. Nah, kemudian JAV Community Forum punya kerjasama dengan bioskop online dan menawarkan film-film yang sudah masuk di Kenduri Iya. Film Festival itu untuk ayo mau nggak daftar ke bioskop online, tapi tanda petik kurasi ya. Tetap harus lulus kurasi. Belum tentu lolos. Iya. Dan alhamdulillahnya kita lolos terus ya. Kita dapet. Nah, Oke. kemudian yang kedua adalah begitu baca skripnya lagi, ternyata di situ harus berdialog pakai bahasa Lampung dengan dialek khusus. Dialek apa sih itu? Nggak Yang tahu juga orang nih. tahu kan dialeknya. Di pesisir. Tapi itu bahasa pilihan dari kosakatanya memang ada juga yang sudah lama banget nggak didengar gitu. Iya. Jadi itu tantangan banget ya. Iya. Apalagi lidah ini teh Sunda pisan gitu Oh ya. gitu. Sudah Seakan teh ternyata ya. Iya. Nah, terus kalau seorang aktor kan memang dia peran apa aja harus diambil Yes, ya sebagai ruang dia buat belajar. Oke deh, nanti belajar. Nah, jadi pada saat belajar pun langsunglah belajar. Kita ada proses reading. Jadi di rumah Kak Iswadi waktu itu ya, kita kumpul di rumah Kak Iswadi. Berapa lama tuh? Duduk semua berapa lama sih waktu itu? Ya kita beberapa kali Berapa lah kali di lah ya? sana itu dalam waktu pokoknya sebelum kita syuting Untuk itu reading ini? semingguan itu kita ada workshop, datangnya ke rumah Kais mengunjungi beliau sekalian kan. Ada ya disitulah teman-teman bertemu dan membaca naskahnya sambil ngebenerin kalimat-kalimat yang enak Oke. buat lidahnya gitu. Iya, jadi Terus prosesnya seriusan. Jadi betul-betul seriusan. reading gitu beberapa kali, kemudian terus itu ya apa alih bahasa ke bahasa Lampung. iya. Oke, dilibatkan juga ya. Karena dialeknya juga kata beberapa teman tuh dialeknya ada beberapa yang tidak familiar ya. Bisa tidak begitu ya? familiar, ya benar. Oh. Indo kepah agak laju nih. Indo kepah kalau Juni. Nah, lalu Bang Dedi bagaimana tuh dengan udah jarang didengar? Nggak bisa Bagaimana bahasa prosesnya? Lampung gitu Betul. ya. Jadi Ini berat sekali ya. berat banget ya. Terus beberapa scene juga ada yang kadang cuma satu kata tapi harus keluar air mata gitu. Jadi berat-berat lah. Nah, pada saat proses readingnya itu langsung berhadapan dengan Kak Iswadi. Kak Iswadi kan memang guru acting ya. Iya, iya. Jadi wah luar biasa banget itu. Luar biasa pengalaman, experience yang betul-betul berharga. Langsung dilatih dengan Kak Isnya. Jadi Kak Isnya ngebenerin, kemudian ngomongnya gitu. Dia juga harus pakai bahasa Lampung kan. Oke. Jadi kita tek tok, kemudian
Ya alhamdulillah pada saat prosesnya berjalan dengan lancar. Terus kita syutingnya di Pesibar juga, Bun ya? Iya, kita syutingnya Di rumah Barat. tua yang Di rumah betul-betul tua, iya. di rumah. Bener. Iya. Di rumah tua, di rumah kayak semacam apa ya? Dia itu beliau itu tetua ya, masih di kalau di posisi adat tuh masih tinggi orang itu. Oke. Kita izin pinjam rumahnya. Berapa lama? Kalau syuting di Pesibarnya sih sekitar 5 hari ya kita syuting. Ada berapa tempat sih Kak Ada yang untuk Serdam ini? untuk Serdam itu ada Bukit Selalau ya itu Iya. ya. Bukit Selalau. Terus itu di desa yang tempat kami apa ya, aku lupa deh desa itu. Itu tempat yang rumah adat itu, rumah panggung itu, makam, terus lautnya sendiri Iya. gitu ya. Terus daerah apa di sepanjangan jalan di daerah sekitar Labuan Jukung ya. Iya, daerah situ, daerah situ. Jukung. Warung di sana sekitar mungkin sekitar 5 sampai 7 lokasi yang kita pakai, tapi semuanya itu berdekatan gitu di pesisir barat semua. Kak In, ini kan di film ini seperti ada mistisnya ya. Waktu proses syuting, boleh ceritain nggak sih ada sesuatu juga nggak yang orang harus tahu juga nih? Ada yang unik sebenarnya, Apa tapi tuh? itu bukan apa ya? Bukan digolongin mistis gitu ya? Bukan digolongin mistis. Jadi kami sendiri sampai wow keren ya masyarakat sini. Karena gini, kita kan itu pinjem, kalau udah pernah nonton filmnya itu kan ada adegan kuburan. Nah itu tuh kita pinjem kuburan orang. Bukan Jadi kita beneran bukan kuburan, dibikin yang gitu. kosong, bukan ya? Bukan, itu memang kuburan orang. Dan hebatnya lagi masyarakat di situ makamnya itu tidak punya nisan. Makam itu tidak bernama, ada nama siapa gitu, enggak. Jadi ternyata di kampung itu makam itu dibagi beberapa blok sesuai dengan keluarga-keluarga yang ada di sana. Keluarga besarnya misalnya ada 7 keluarga besar, dibagi blok ini untuk keluargamu, blok ini untuk keluargamu, ini untuk keluargamu, ini untuk keluargamu. Dan makam-makam yang ada di situ tuh bertumpuk-tumpuk. Jadi satu liang itu bisa untuk beberapa dengan alasan mereka penghematan. Ya sudah meninggal ya sudah. Mari kita kebumikan, mari kita hormati tanpa ada nisan di sana, tapi kita tahu itu nenek moyang kita. Mereka bilang gitu. Dan yang kita tuh cukup kaget waktu pas main ke sana, kan anak-anak tuh jadian itu tempat main bola kaki. Kuburan itu. Ini makam di sebelah sini main bola kaki. Kadang-kadang bolanya itu mental gitu ke makam, tapi anak-anak tuh gak ada yang takut. Terus kita tuh bingung, kok ini nisannya tuh kan dari batu biasa gitu ya, kok nisannya ini kok beda-beda ya, nggak ngadep ke kiblat kata gitu. Katanya tuh dipindah-pindahin sama anak-anak. Kadang-kadang miring ke sini. Astagfirullahaladzim. Kita udah ketakutan kayak mistik gitu. Ternyata itu segitunya. Seapa ya? Ya this is life gitu. Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang lahir, ada yang. Berarti selama proses pembuatan syuting itu juga kita belajar itu luar biasa loh masyarakat itu. Aku bener-bener ya, buset ya mereka ini. Kita udah menghayal punya aliran apa nih mereka gitu kan. Kok arah makamnya berbeda-beda, nggak kiblat semua gitu rupanya sama anak-anak. Kita ngelihat anak-anak mindahin makam. Santai aja. Itu tuh santai, dijadiin tempat itu. Gawang. Luar biasa ya. Jadi untuk tes keberanian sebenarnya datang aja ke sana ya, main sama mereka. Keren banget. Iya. Bang Deddy, saya mau tanya nih sama Bang Deddy. Nggak usah di spoil, tapi di scene yang mana, yang paling sulit tetapi paling disukain. Paling sulit tapi itu kayaknya paling sukain, kayaknya di bagian itu pengennya di pause terus ngeliatin lagi terus diulang lagi tuh. Iya, jadi tadi aku udah ceritain ada beberapa scene di mana pakai bahasa Lampung dan juga ada beberapa scene itu yang hanya satu kata tapi harus nangis. Harus keluar air mata, harus nangis, harus perasaannya campur aduk dalam lah gitu. Nah, proses syutingnya itu yang bikin berat adalah begini. Jadi udah ketawa duluan dia. Kamera roll action gitu ya. Udah dapet nih feel mau nangis apa gitu. Terus cut kata saudaranya, touch up. Gue pikir kan di touch up pipi gitu kan ya. Enggak, palanya mengkilat banget katanya. Jadi kepalanya tuh dibedakin KUT.
Dan itu kan bikin orang ketawa semua. Iya dong. Dan gue ketawa juga. Feel untuk nangis itu Bubar. Aduh, susah banget Ya. ya. Terus ya udah, apa namanya, ditouch up dulu, udah ngambil aura yang tadi kan agak sulit karena Iya. kan itu teman-teman tuh lucu-lucu banget tau. Mereka nggak ngomong aja udah bisa bikin kita ketawa. Apalagi mereka yang lucu gitu ya. Oke. Nah, tapi karena memang dibimbing dan juga diarahkan ya, pada akhirnya dapet juga scene itu. Memang seperti golden scene lah ibaratnya di Oke. akunnya gitu ya. Jadi adegannya sedikit yang di situ tapi sulit, prosesnya susah tapi akhirnya dapet juga. 2 suku kata cuma ya. Apa itu? Iya. Oh iya. Padahal 2 Harus- suku kata, iya, ngomongin tetapi 2 suku harus kata, keluarin tapi itu emosional Bisa. yang tinggi sekali dia. Nah, Hardliner, untuk Anda yang mau bertanya dan sharing dengan teman-teman dari Serdam untuk hari ini, boleh silakan untuk WhatsApp kami di 0811 7288 917, atau Anda juga bisa komen di live chat YouTube hari ini. Kita akan kembali bersama dengan Dedi Sulaiman, Sulaimawan, dan Iya. juga dengan Kak Iin. Dan setelah ini saya mau punya lagu satu untuk Anda, Candu Asmara dari miliknya Marcel. Stay tune. Aduh, betapa galau hatiku jikalau lama ku tak jumpa denganmu. Aduh, hai, sungguh nikmat bersamamu, selayaknya insan ketagihan candu. Hai, candu, candu, hai. Bagai candu asmara merasuk nadiku. Melayan kejumpaanmu, bagai candu asmara menusuk jantungku. Aduh, betapa galau hatiku jikalau lama ku tak jumpa denganmu. Aduh, hai, sungguh nikmat bersamamu, selayaknya insan ketagihan candu. Senyuman, keringat, bagai candu asmara merasuk nadiku, nadiku, nadiku. Melayan, melayan, kejupan, bagai candu asmara menusuk jantungku. Keringanmu, kejupanmu, Kita wajib menjadi orang yang berilmu. Memiliki ilmu dan kepandaian tentu membuat hidup Anda lebih baik dan prestasi meningkat. Namun ada satu hal yang harus Anda ingat, bahwa di atas ilmu adalah adab. Kita harus memiliki adab dan etika sebelum berilmu. Seseorang yang memiliki ilmu namun tidak memiliki adab cenderung memiliki akhlak tercela.
Sikap sombong dan tidak menghargai orang lain kerap dimiliki mereka yang berilmu namun tidak beradab. Memiliki ilmu tanpa adab akan sangat berbahaya. Bisa jadi dengan ilmunya seseorang menciptakan atau melakukan hal negatif yang dapat merugikan orang lain. Dengan ilmunya, seseorang dapat berbuat kejahatan tanpa merasa bersalah. Itu sebabnya kita harus memiliki adab terlebih dahulu. Memiliki adab akan mendapatkan ilmu, namun memiliki ilmu belum tentu beradab. Karena itu, adab di atas ilmu. Saya Doni De Keizer. Words of Wisdom ini dipersembahkan oleh Indonesian Professional Speakers Association bekerja sama dengan Heartline FM. More value, more than radio. Halo, saya Ruth Sanaya. Halo Heart Listener, saya Iga Mawarni. Halo, saya Lucy. Hai, saya Nova Urban. Saya Malida. Heart Listener, Anda masih bersama saya, Lita Zen, di Indo Request Radio Heartline. Radio Heartline. Heartline. Semoga tetap dicintai pendengar dan sukses selalu. Pagi, siang, sore dan malam, kami bersama Anda, seirama senada, selalu dalam kata dan nada. Stasiun radio keluarga Anda, Heartline Masih dari kawasan Tanjung Raya Permai 91,7 Heartline FM, Your Family Station. Masih talk show spesial nih bersama dengan seluruh tim dari Serdam The Dead Whistle, yang hari ini kita mau membanggakan dan menggaungkan ada film Lampung yang go nasional, dan memang layak sekali Heartliner. Dan jangan lupa untuk harus mendukung film karya anak Lampung ini. Anda bisa langsung mendownload aplikasi bioskop online ya. Betul. Dan juga nanti ikutin aja caranya, lalu nanti bisa berlangganan dan pilih Serdam, tonton di situ. Nanti ada waktunya untuk bisa berlangganan, terus bisa diulang untuk nontonnya. Bisa di post juga. Nah, gitu ya. benar. Ya. Nah, kita masih tanya-tanya lagi nih. Tadi kan kita udah ngomongin tempatnya, kebanggaan kita kenapa dia bisa dipilih menjadi film go nasional. Nah, dari Kak Iin dan Bang Dedi, apa harapannya setelah masyarakat menonton film Serdam ini? Dan ada kelanjutannya nggak sih nanti kira-kira? Kalau saya pribadi ya, bukan karena ada produser dan pemainnya, tapi ini memang bagus sekali. Actingnya natural, terus nggak expect kalau ternyata akhirnya gitu, kayak jadi pas sudah selesai ya ternyata anaknya gitu. Plot Jadi twist gitu ya. Iya, itu perasaan yang kayak gitu, ya habis itu apalagi ya gitu, kayaknya sayang banget nih cuman 30 menitan gitu, kayaknya kurang gitu. Harapannya apa dan kira-kira akan berlanjut lagi nggak? Ada Serdam 2-nya nggak sih? Kalau Serdam 2 belum tahu ya. Agaknya meragukan ini kalau jawabannya begini. Kadang-kadang kan gini, sebuah film ya udah gitu, udah jadi udah mari beranjak dari situ, kemudian tapi nggak tahu juga ya kalau misalnya nanti takdirnya misalnya ayolah Bun bikin lagi Serdam 2 deh kan gitu kan. Soalnya mau tahu keadaan bapaknya nanti gimana sama situ. Jangan buat penasaran dulu. Kita udah sempet tuh ngobrol-ngobrol sambil main-mainan gitu ya, ngobrol sama Kais waktu pas kemarin launching itu ya, konferensi pers kemarin itu juga ya udah bikin Serdam 2 gitu. Tapi ya nanti lah itulah. Tapi yang jelas ada project-project lain yang akan tentang Lampung juga nggak? Iya, karena kami di mana bumi dipijak di situ langit.
biasa. Iya, Harus itu harus. Ya walau bagaimanapun kan kami itu kan mengenalnya Lampung ya. Kita hidupnya di Lampung. Persoalan-persoalan yang ada di sini yang kami kenal gitu. Sebenarnya sih sebuah persoalan itu apapun ya, kalau misalnya persoalan itu tentang kemanusiaan, mau dia ada di bumi manapun, insya Allah tuh akan jadi apa ya, jadi cerita yang menarik sih ya, dan bisa diapresiasi oleh semua orang meskipun bukan orang Lampung, kayak semacam Serdam gitu. Oke, memang lokusnya kami mengambil lokusnya adalah di Lampung. Terus ritual-ritual yang ada itu pembuatan Serdam yang ada di Lampung. Tapi kan isi film itu juga menyangkut banyak hal ya, relasi bapak anak, ya kan, hubungan, ketimpangan informasi dan apa namanya, pemaknaan ya, ketimpangan informasi dan pemaknaan terhadap tradisi antara kaum tua dan muda. Betul. Itu kan diwakili oleh dua tokoh itu gitu. Dan kurasa itu di berbagai daerah di Nusantara ini juga ada persoalan-persoalan seperti itu. Makanya kadang-kadang ini film Lampung tapi kok kita relate ya. Iya. Tapi kok kita relate karena memang persoalan-persoalan kayak gitu tuh ada di semua tempat gitu. Cuma mungkin karena ini kita lokus terjadinya itu di Lampung, kemudian apa namanya, kita mengambil syuting juga di daerah Lampung, makanya orang Lampung menjadi lebih dekat dengan isu-isu yang ada di film itu. Kayak gitu sih. Dan Bang Dek sebagai dosen juga traveler, saya setuju sih yang kata Kak Iin bilang ya, kalau komunikasinya orang tua dan juga anak muda, bagaimana memperkenalkan warisan itu memang sering kurang bisa dipahami. Sebagai orang yang terlibat dengan pariwisata, suka di berbagai daerah, Bang Deddy selalu ada gitu. Harusnya seperti apa sih menyampaikan ke anak muda gitu, supaya yang tumbuh itu adalah kecintaan, kebanggaan, bukannya malah ngerasa aneh, ini nih kayak orang aneh gitu. Masa sih gak penting lah. Betul, mau ngobatin orang harus kayak gitu kan. Nah, seharusnya gimana sih Bang Deddy? Ya kalau dari kacamata traveler begini. Kacamata traveler ya. Agak serius ini, coba duduknya agak rapi. Ya, Allah sudah mengizinkan aku untuk keliling ke 35 negara, ke 23 provinsi dan keliling Lampung, karena kebetulan sempat jadi host Indosiar untuk program Lampungpedia. Jadi acara jalan-jalan, jadi seluruh wisata di Lampung alhamdulillah sudah pernah. Wah, bangga banget ya. Dan ternyata KUT Lampung itu paket komplit. Kenapa? Nggak kalah indah sama yang di luar negeri sana. Lampung tuh bagus, tempatnya bagus-bagus, indah-indah, dan orang-orang Lampung sendiri kadang-kadang kan luar negeri minded gitu ya. Padahal sebenarnya kalau diadu belum tentu kalah. Lampung tuh keren banget, beneran. Keren, asli keren. Iya. Terus kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue udah kesana-sana gitu kan, udah melihat juga. Begitu contoh dulu waktu syuting untuk Indosiar, dijemput subuh, dianterin tengah malam, harus dapat 3 wisata setiap hari. Kan mau nggak mau kan kita belusukan kemana-mana dan ketemu tempat-tempat yang wah. Sementara kalau untuk memajukan pariwisata itu sendiri, salah satu jalur tercepat adalah melalui film. Karena kan anak-anak muda zaman sekarang udah malas baca. Mereka senangnya menonton visualisasi. Gitu ya. Informasinya dari situ. Iya, betul. Dan juga sekarang juga zaman sudah sosial media. Jadi kalau promo film langsung tap ke sosial media juga. Strateginya iya, begitu. Strateginya pilih jadi strategi. Serdam ini sebenarnya bagian dari strategi. Iya, betul. Dari Karena itu. Kemarin juga narasumber dengan Bapak Kadis Pariwisata, beliau juga bilang bahwa salah satu cara untuk meliding pariwisata juga bisa melalui film, karena di subsektor ekonomi kreatif itu film termasuk di dalamnya. Ya, dan kita sebagai anak muda Lampung, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu ya. Contoh deh kalau bilang Bang Deddy bagusnya main film nasional aja, sudah ada filmnya di bioskop. Tapi kalau kita tidak memperkenalkan daerah kita sendiri, ya mau sama siapa lagi? Orang Lampung kan butuh orang-orang seperti kita juga. Kalau semua orang Lampung itu keluar semua, terus daerah kita mau jadi apa gitu. Jadi mau tidak mau memang harus ada idealisme di sini bahwa kita juga harus bangun Lampung kita bareng-bareng gitu. Dan banyak sekali yang ide-ide yang bisa kita dapatkan bertebaran dari sekitar kita
dari semua daerah yang ada di Lampung ini, kalau ngelihat gitu, kalau mendengar, kan kebetulan aku kan seorang storyteller ya, jadi kan suka baca cerita rakyat gitu kan, dari mana anjir, jadi kalau gue punya duit gue bikin film gitu kan, langsung gerakan tuh muncul karena itu bagus-bagus gitu, secara lokus tempat itu wah luar biasa. Kita punya samudra Indonesia, kita punya laut yang berbatasan dengan Laut Bangka misalnya, ya kan? Iya. Kita punya apalagi gunung, kita punya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, kita punya kawah geotermal yang wow, kita punya itu gitu loh. Dan itu bisa jadi tempat lokus di mana kamu bisa bikin film sekalian memperkenalkan itu, tapi juga ada dramanya di situ, bukan cuma sekedar tempelan tok gitu. Makanya kan naratif dalam film itu kan ada naratif dan sinematik ya. Naratifnya ini harus selesai, ceritanya ini harus kelar, harus benar-benar kamu pikirin supaya sinematiknya itu bisa cing gitu lah ya. Jadi orang wow, Lampung gitu ya gitu. Oke. Itu pada akhirnya kita begitu. That's why kenapa Lampung sudah mulai dilirik juga oleh produser-produser Jakarta ya untuk buat film, karena mereka tahu di sini wow. Iya. Gitu. Benar. Wow, luar biasa. Artinya tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan talk show spesial bersama dengan Serdam The Dead Whistle ini. Tapi ada satu pertanyaan saya untuk Bang Deddy dan juga Kak Iin. Sebagai orang yang berpengalaman untuk dunia perfilman, cerita, 3 hal yang tidak boleh seseorang yang ingin terjun di dunia ini lakukan. 3 hal ya. Kalau ada yang nonton kita, dia pengen, kayaknya seru deh ya. Saya juga suka tuh tentang Lampung, saya juga mau buat. Tapi kan sebenarnya bukan sekedar itu. Nah, 3 hal nih, Kak Iin boleh sampaikan ke mereka yang punya hati juga untuk ya mungkin regenerasi, mungkin bisa seperti Kak Iin selanjutnya. Tetapi ada 3 hal yang harus mereka hindari, yang tidak boleh nih dilakukan. Jangan cuma sekedar mengeksploitasi teman-teman yang ada, dan jangan gini. Aku tuh suka kesel ya kalau ada orang misalnya dari luar daerah kita tiba-tiba datang pengen bikin film, terus dapat dana dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah ataupun dari swasta. Tapi sebenarnya cuman tameng tok gitu loh, dan nggak mikirin ceritanya, dan hanya menjadikan anak-anak Lampung tuh seolah-olah kayak kalian kan nggak bisa apa-apa, udah kalian jadi ini kita aja deh, jadi pesuruh-pesuruh kita aja deh. Terus gitu kita lihat filmnya, astagfirullahaladzim, ini bagusan film kita cuman gitu tok. Dan itu tayang di nasional, itu kita kayak ngerasa, teman-teman kayak ngerasa kita kok dikerjain gitu ya seolah-olah. Makanya aku bilang sama temennya, kita harus bangkit, kita harus tunjukin Lampung punya tim yang sangat keren, kita cuma nggak punya kesempatan. Dan satu itu eksploitasi terhadap kawan-kawan dan terhadap komunitas film di Lampung itu bukan iri ya, tapi aku kesel sekali kalau ada orang melakukan itu gitu terhadap teman-teman. Yang kedua itu ya harus bisa kerjasama lah ya. Jangan mau enak sendiri. Dan sebagai orang Lampung juga kita harus pinter. Kawan-kawan komunitas di Lampung juga harus pinter. Harus bisa membaca ini orang ini ngerjain atau gimana nih gitu kan. Yang ketiga itu nggak perlu plagiat lah dengan daerah lain. Soal cerita dan lain, kita punya banyak. Berani Kak Iin bilang ya, jangan plagiat deh gitu. Bangga dengan kita yang kita kita punya banyak. Walaupun misalnya mirip-mirip, tapi pasti ada yang unik. Ada yang punya kita pribadi gitu. Gitu. Kayak Serdam aja. Ada banyak. Di Padang sebutnya saluang, di Aceh sebutnya apa lagi, di Dayak ada lagi, di mana ada lagi, tapi ada yang unik dari Lampung punya gitu. Nah itu yang harus digali gitu. Memang punya, semua orang punya, tapi ya Lampung punya juga yang unik, sebagaimana Aceh dan Padang dan yang lain itu punya yang unik gitu. Makanya kan kita menjadi kaya dan beragam. Luar biasa. Dan satu lagi jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton supaya makin cinta akan Lampung ini, apalagi orang Lampung. Betul. Nah, Bang Deddy, sebagai orang yang sudah terlibat di dunia film, banyak sekali pengalaman yang dipunya. Banyak orang selalu negatif tentang Lampung dengan peristiwa-peristiwanya. 3 hal yang harus dimiliki seorang yang tinggal di Lampung nih, atau warga Lampung, supaya bisa seperti Bang Deddy
punya banyak komunitas, dipercaya untuk berakting. 3 karakter apa sih sebenarnya yang harus kita punya supaya kita juga diterima di komunitas, dapat memperkenalkan Lampung juga dengan indah dengan karakter yang kita punya. Ya, yang pertama memang saya percaya dan yakin bahwa orang-orang Lampung ini punya potensi yang besar. Betul. Hanya kadang-kadang mereka itu harus digali lagi passionnya. Betul. Mungkin dengan terbitnya film Serdam ini dan tayang di mana-mana, orang juga jadi lebih aware. Oh, ternyata ada dunia film ya di Lampung yang sudah menasional gitu. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik dengan dunia film atau dunia sejenis ekonomi kreatif, ayo kita mulai dari sekarang. Rata-rata kan mereka nunggu keren dulu baru mulai, mau ngevlog nunggu punya iPhone dulu gitu baru mulai. Kalau saran dari saya adalah mulailah dari sekarang gitu. Jadi jangan nunggu dulu keren baru mulai, tapi mulailah supaya keren. Gitu. Yang kedua, jangan takut gagal. Ya, pakai prinsip hanya ada berhasil dan proses belajar. Hanya ada berhasil dan proses belajar. Iya, jadi nggak pernah pusing tuh. Jadi itu bukan kegagalan gue, itu adalah proses belajar yang harus gue lewatin gitu. Dan yang paling penting adalah sekarang itu bukannya zamannya berkompetisi, tapi zamannya berkolaborasi. Sesuai dengan film Serdam yang sudah mulai berkolaborasi dengan berbagai macam komunitas. Yang hasilnya terlihat, kita akan go nasional, bahkan bareng-bareng keterima di bioskop online untuk ditonton gitu ya, untuk bekerja sama lagi supaya lebih banyak lagi yang mengetahui. Luar biasa. Betul, karena kalau nama Lampung yang sudah terlanjur jelek pada zaman dulu kala, tugas kita lah untuk memperbaikinya lagi dan mempertahankannya melalui jalur-jalur prestasi. Betul. Gitu. Dan bioskop online itu rumah sinemanya Indonesia. Ya, gitu. Jadi masuk ke sana juga platform rumah sinemanya Indonesia, bisa dibilang begitu kan. Jadi memang film-film bagus ya di sana. Iya. Bahkan tadi mereka bisa kita baru dapat informasi tadi film kita. Iya, masuk 10 trending film terbaik. Bukan terbaik yang ditonton. Wow. Top trending. Selamat ya. Luar biasa. Dan itu digabungkan dengan beberapa film besar ya. Kita jadi selamat ada ya. 13 bom di Jakarta. Ada apa lagi ya? Itu lagi di trending tuh, berarti kan orang menonton mencari itu. Betul. Selamat sekali lagi. Aku jadi merinding. Aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman di Lampung malah. Thank you. Kawan-kawan keren-keren loh mau mendukung. Yes, of course, dan harus ya. Makasih banget. Betul. Terima kasih untuk Kak Iin dan juga Bang Dedi udah hadir di Radio Heartline, udah mau sharing. Bukan cuma ngomongin Serdam, tetapi buat mereka yang mau terjun di dunia film. Mau juga berakting, ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan. Semoga semua yang menonton juga merasa punya beban dan tanggung jawab untuk mengembangkan Lampung, karena kita memang sehebat dan seluar biasa itu diberikan anugerah untuk Lampung. Heartliner, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga sudah berpartisipasi. Kita sama-sama dukung film Serdam The Dead Whistle ini di bioskop online. Please tonton terus dan ajak dan share semua tentang Serdam ya. Mari Taute pamit undur diri. Satu hal yang kami ingatkan kepada Anda, keep on growing and never give up. See you. Bye bye. Makasih.